Orang diabetes pun sangat membutuhkan glukosa. Pada kasus diabetes, glukosa tidak dapat digunakan oleh tubuh karena gangguan insulin atau reseptor insulin. Oleh sebab itu, kadar glukosa di dalam darah tinggi. Terapinya adalah obat anti diabetes atau insulin sintetis, bukannya diet no karbo, ya. Jadi apalagi kalau sampai komorbid DM kena infeksi virus C19 seperti kasus artis yang diet ketat. Jangan sampai kecolongan karena ada pendapat orang yang bilang virus itu butuh glukosa untuk hidup. Ingat, virus itu bukan sel. Virus tidak butuh glukosa. Kalau Anda tidak makan karbo untuk tujuan membunuh virus, itu salah. Anda yang mati duluan nanti. Sel tubuh Anda yang akan rusak duluan. Karbo atau glukosa adalah energi yang dibutuhkan dalam mengaktifkan imunoglobulin untuk melawan virus. Sehingga virus tidak bereplikasi di dalam tubuh kita, tidak membuat viremia. Sehingga kita bisa menjadi cepat sembuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai penelitian, ya. Jadi ada penelitian, misalnya tikus yang terinfeksi bakteri, nggak dikasih makan sama sekali. Ternyata setelah diperiksa, bakteri patogennya musnah. Ini sangat evidence based, tapi tetap saja belum bisa diterapkan pada manusia. Kita nggak tahu bakterinya hilang, tapi setelah itu tikusnya jadi pekok atau tidak. Dan banyak hal lain yang perlu dicermati. Tidak semua yang kita temukan di jurnal bisa langsung diterapkan pada kehidupan kita. Hasil penelitian di tiap jurnal memiliki tingkat kemaknaan yang berbeda-beda. Kita harus cermati apakah itu hasil penelitian laboratorium, pilot project, hewan coba, uji klinis, atau apa begitu. Jadi hasil evidence based, walaupun dengan RCT sekalian, itu hanya berlaku pada situasi dan kondisi tertentu. Jadi bagi orang awam yang paling tepat adalah kita berpedoman kepada rilis protap perhimpunan ahli dan organisasi kesehatan yang resmi. Contohnya saat ini sedang viral, katanya kalau kena C19 virus, segera puasa di hari pertama. Dan selanjutnya diet protein dan no karbo, tidak boleh makan karbohidrat, katanya begitu. Apakah ini benar? Mungkin ada beberapa jurnal penelitiannya, ya, tapi belum ada data penelitian yang lengkap tentang efek-efek lain yang terjadi pada manusia. Jadi manusia seringkali cenderung melakukan sesuatu yang ekstrim, yang menghebohkan. Begitu pula dengan kasus ivermectin, ya. Kita ketahui hasil penelitiannya itu masih simpang siur. WHO dan Perhimpunan Dokter Ahli Paru dan Penyakit Dalam tidak mengakui, ya. Mereka menganut hasil penelitian dari jurnal yang lebih tinggi indeksnya, yaitu di International Journal of Infectious Disease, di mana di situ dikatakan ivermectin tidak bermakna dalam pengobatan virus C19, ya. Sedangkan ada organisasi lain seperti FLCCC, kemudian ada jurnal lain seperti di American Therapeutics, dia mengakui kalau ivermectin katanya bisa mengobati virus C19. Tapi menurut The International Journal of Infectious Disease yang mempunyai indeks lebih tinggi, mereka mengatakan bahwa ivermectin tidak bermakna dalam pengobatan virus C19, dan ini yang diikuti oleh Perhimpunan Ahli Paru-Paru dan Penyakit Dalam. Nah, distribusi ivermectin ke tokoh-tokoh masyarakat tanpa resep dokter adalah tindakan yang salah. Karena hal ini berbeda dengan obat cacing pirantel, ya, seperti Combantrin begitu, ya. Itu kan dijual bebas terbatas, ya. Tapi untuk kategori ivermectin itu adalah obat keras, jadi memiliki efek samping yang cukup fatal. Semoga kita semua semakin paham dalam menyikapi informasi-informasi yang seolah-olah ilmiah, namun tidak benar atau belum tentu bisa diterapkan pada manusia, begitu, ya. Jadi berpeganglah pada kebijakan Perhimpunan Dokter Ahli dan organisasi kesehatan resmi seperti WHO, FDA, dan BPOM, Kemenkes, seperti itu, ya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, halo, bersama saya kembali Dr. Gregory Budiman.
Saat ini sedang viral, bila kita terinfeksi virus, maka pada hari pertama demam disarankan puasa. Hari selanjutnya diet no karbo, jadi jangan makan karbohidrat. Ini tidak benar dan berbahaya. Mungkin waktu sekolah dulu ya kita pernah upacara. Saat upacara kita pernah lihat teman kita yang tiba-tiba pingsan, jarinya kaku, ya seperti kejang begitu ya. Biasanya orang yang pingsan saat upacara itu karena orangnya belum sarapan. Keadaan heat stroke ditambah dengan kondisi hipoglikemia mengakibatkan pingsan, fainting, dan kram otot, kadang kejang. Apalagi saat kita terkena infeksi virus, kan tubuh kita demam, metabolisme tinggi. Saat itu metabolisme tubuh kan tinggi, tujuannya untuk melawan virus. Tubuh sangat membutuhkan kalori dan karbohidrat yang merupakan jalur utama pembentukan kalori. Apabila orang sakit tidak dikasih makan atau disuruh puasa, ini sangat berbahaya. Virus akan cepat bereplikasi dan merusak tubuh kita. Selain itu juga kondisi hipoglikemia sangat berbahaya bagi tubuh kita dan akan mengakibatkan penurunan kesadaran bahkan kejang. Oleh sebab itu jangan percaya dengan teori ngawur yang bilang kalau demam kita harus puasa. Semoga kita semua bisa berpikir jernih dan sehat selalu. Ya halo semua, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara membaca hasil penelitian ya. Oke, jadi kita pernah mendengar ada yang bilang kalau kamu sakit ya dan makan yang banyak itu berarti kamu memberi makan pada virus. Dan orang ini mengklaim ada jurnal penelitiannya loh. Nanti kita akan bahas ya. Oke, jadi sekarang saya ingin kita semua memahami cara membaca penelitian atau jurnal ya. Oke lah. Ada penelitian pada tikus yang terinfeksi bakteri dan tidak diberi makan. Ternyata infeksi bakterinya hilang. Penelitian ini benar dan evidence based. Namun pada kondisi tertentu dan belum bisa diterapkan pada manusia. Yang pertama, itu bakterinya bakteri apa? Ya. Kemudian, apakah berlaku juga untuk infeksi virus? Karena pada penelitian lain mengatakan bahwa justru pada infeksi virus kita, manusia, harus banyak makan karbohidrat. Nah, yang kedua, tikus yang dipuasakan tersebut mengalami efek apa setelah bakterinya hilang? Ya, selain bakterinya hilang, gangguan saraf kah? Gangguan usus, dan lain-lain. Ya, jadi banyak faktor yang perlu diselidiki secara holistik. Selanjutnya, oke lah, percobaannya pada manusia sekarang. Manusia sehat, ya. Manusia sehat yang puasa, ternyata sistem imunnya meningkat dilihat dari parameter tertentu, misalnya CD4, interleukin, dan lain-lain. Ini juga benar dan evidence based. Tapi apakah bisa diterapkan pada orang pasien yang sedang sakit? Ya, jadi percobaan pada manusia yang sedang sakit itu bagaimana? Apakah memenuhi ethical clearance? Ya. Karena penelitian RCT, Randomized Control Trial, berarti kita membiarkan pasien itu tidak diberikan pengobatan yang standar. Ya, kalau misalnya sakitnya hanya common cold biasa, flu ringan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau pada pasien dengan DBD, demam berdarah, atau infeksi virus C19 yang mengancam nyawa, bagaimana ethical clearance-nya? Itu juga perlu diperhatikan. Dan penelitian ini biasanya sulit dilakukan dan datanya sedikit sekali. Ini yang menjadi dilema dalam sebuah penelitian. Bila kita hanya berpatokan pada testimoni-testimoni saja, maka kebenarannya tidak kuat, banyak biasnya. Jadi, untuk kasus pasien demam karena infeksi virus, kemudian disuruh puasa pada hari pertama dan selanjutnya diet no karbo, itu adalah petunjuk yang sesat dan sangat berbahaya. Sebaiknya ikuti saran dari perhimpunan dokter ahli dan organisasi kesehatan yang resmi seperti WHO dan Kemenkes. Ya, jangan terpengaruh oleh ilmu-ilmu sesat yang dia bawa-bawa penelitian jurnal, tapi jurnalnya itu masih pada tahap hewan coba atau pada tahap manusia yang sehat. Demikian ya. Jadi kita harus lihat penelitiannya, uji klinisnya bagaimana, kemudian meta-analisisnya bagaimana.
Seperti itu. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Jadi jangan sampai kita salah dalam melangkah, dalam melakukan tindakan.